Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita muji Allah. Kita bersyukur atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung seluruhnya. Sangat banyak, tidak terhingga. Dan termasuk nikmat Allah yang paling besar adalah petunjuk yang Allah berikan. Hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita terbimbing, tertuntun kepada la ilaha illallah, terbimbing untuk meyakini la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk ke dalam Islam, kunci masuk ke dalam keimanan. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk ke dalam surga Allah kelak di akhirat. Tetapi kalimat la ilaha illallah sebagaimana layaknya sebuah kunci memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki syarat-syarat. Ini yang akan kita bahas di pertemuan sekarang tentang syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Agar kalimat la ilaha illallah, agar pernyataan ikrar syahadat kita la ilaha illallah berguna, bermanfaat, mendatangkan buahnya, mendatangkan faidahnya, maka ada ketentuan-ketentuan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kata Syekh Abdullah Al-Huwail, la ilaha illallah la tanfa'u qailaha illa idza haqqaqa syurutaha. Kalimat la ilaha illallah tidak akan berguna, tidak akan mendatangkan manfaat untuk orang yang mengucapkannya, kecuali jika dia mewujudkan, merealisasikan syarat-syaratnya. Wahiyya samaniyatun. Syarat-syarat la ilaha illallah ada 8. Pertama, al-ilmul munafi lil jahli. Pertama, ilmu, mengetahui, ya, dan ini kebalikan dari jahal atau tidak tahu. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak. Syarat la ilaha yang kedua adalah yakin. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah yang berkebalikan dengan ragu. Ya. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyirk. Syarat la ilaha yang ketiga adalah harus ikhlas. Kebalikannya kesyirikan. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib, jujur. Jujur yang berkebalikan dengan dusta atau bohong. Yang kelima, al-mahabbatul munafiyatu lil bughdi. Syarat yang kelima bagi la ilaha illallah adalah cinta yang berkebalikan dengan benci. Kemudian yang keenam, al-inqiyad al-munafi lit tarki. Syarat yang keenam adalah patuh, kebalikan dari meninggalkan. Yang ketujuh, al-qabul al-munafi lir-raddi, menerima, kebalikan dari menolak.
Dan yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Menolak, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini 8 syarat la ilaha illallah. Dan syarat-syarat ini telah digubah oleh sebagian ulama dalam bait syair. Mereka mengatakan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wazid thaminahal kufrana minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Yang artinya ilmu, yakin, ikhlas dan kejujuranmu serta cinta, patuh dan menerimanya. Tambahkan yang ke-8, mengingkari atau engkau mengingkari semua Tuhan selain Allah yang disembah atau yang dituhankan. Ada 8 syarat la ilaha illallah: ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, patuh, menerima, dan menolak semua Tuhan atau semua sembahan selain Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, syarat-syarat ini akan dijabarkan, akan didetailkan oleh Syekh berikut dalilnya. Beliau akan bawakan dalil dari Al-Quran saja, dan tentunya ada dalil-dalil yang banyak yang mungkin lebih lugas, lebih jelas di dalam hadis. Tetapi karena buku ini sengaja dibuat mudah, singkat, sederhana, sehingga tidak banyak dalil yang disebutkan. Syarat yang pertama, al-ilmul munafi lil jahli. Ilmu atau mengetahui yang berkebalikan dengan ketidaktahuan, kejahilan. Maknahu al-ilmu bimakna la ilaha illallah nafyan wa isbatan. Maksudnya mengetahui makna la ilaha illallah secara penafian dan secara penetapan. Kita mengetahui apa yang harus dinafikan dan apa yang harus ditetapkan sebagai konsekuensi dan makna dari kalimat la ilaha illallah. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita memahami dan mengetahui, mengerti kalimat pernyataan la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilallah akan berguna, akan bermanfaat dikala kita memahami maknanya secara dari sisi penafian la ilaha dan dari sisi penetapan illallah. Sedangkan syarat yang kedua, yakin. Kebalikannya ragu, bimbang. Maknahu ayyakuna qailuha ala yaqinin tam bi anna Allah huwal ma'budul haq. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang mengikrarkan, yang bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah harus yakin penuh, harus yakin seutuhnya bahwa Allah dialah yang berhak disembah. Dialah sembahan yang benar. Bahwa mengucapkan la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Baru kemudian kalimat la ilaha itu akan bermanfaat, berguna, ditunjukkan oleh misalnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak bimbang, mereka tidak ragu,
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, serta mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang benar dalam pengakuannya, pengikrarannya, syahadatnya tentang la ilaha illallah. Kapan syahadat la ilaha benar? Kapan pernyataan ucapan la ilaha illallah benar? Ketika dia mengucapkannya dan dia tidak ragu. Tidak ragu tentang Allah sebagai sembahan yang benar. Kemudian syarat yang ketiga harus ikhlas. Kebalikannya, tidak boleh syirik ketika mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ikhwan fillah, an tukhlisa jami'al ibadati lillahi wahdah. Engkau memurnikan, mengikhlaskan, menunggalkan semua ibadah kepada Allah saja. Wala tasrifu minha syai'an li ghairillah. Tidak boleh engkau palingkan sedikit pun di antara ibadah-ibadah itu kepada selain Allah. Ya. Ketika telah mengucapkan la ilaha illallah, maka ibadah seluruhnya kita murnikan kepada Allah saja. Tidak boleh ada yang dipalingkan kepada selain Allah. Ini yang ditunjukkan, atau hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja, mukhlishina lahuddin, dengan mereka memurnikan ibadah kepadanya, hanya untuknya, kepada Allah, untuk Allah saja. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian keempat, syarat la ilaha illallah adalah jujur. Kebalikannya bohong. Yaitu engkau mengatakan, engkau menyatakan, mengikrarkan la ilaha illallah secara jujur. Ya, tulus dari dalam hati. Ucapan dan apa yang ada dalam hati serasi, sejalan. Ucapan yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang diyakini dalam hati. Tidak seperti orang-orang munafikin yang mengucapkan la ilaha illallah lisannya tapi bohong karena hatinya tidak meyakini hal tersebut. Tentang kewajiban mengucapkan la ilaha illallah secara jujur ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nas an yaqulu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Allah pasti akan mengetahui siapa orang-orang yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pun pasti tahu siapa yang dusta di dalam pengakuan bahwa dia beriman, dalam pengakuan bahwa dia bersyahadat la ilaha illallah. Mengucapkan la ilallah harus jujur, serasi sejalan dengan apa yang diyakini dalam hati. Kemudian yang kelima, syarat la ilaha illallah al-mahabbah, cinta. Ucapkan kalimat la ilallah dengan penuh cinta. Ya. Antakula hadhil kalimah wa anta tuhibbullaha wa rasulah. Engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sedangkan engkau mencintai Allah dengan penuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wa an tuhibba hadhil kalimata wa ma tadullu alaihi. Engkau pun mencintai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dan makna yang ditunjukkannya. Tentang kewajiban mencintai kalimat ini, mencintai Allah dan Rasulnya, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah telah ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan.
yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sembahan mereka seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, adapun orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang paling tinggi. Mengucapkan la ilallah harus disertai dengan cinta. Cinta kepada kalimat ini, cinta kepada makna yang ditunjukkannya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, patuh. Kebalikannya meninggalkan. Yaitu anta'budallaha wahdah wa tanqad li syariatih. Yaitu engkau beribadah kepada Allah saja dan patuh dengan syariatnya, manut nurut dengan syariatnya, wa tu'minu biha, engkau meyakininya, wa ta'taqid annahal haq, dan meyakininya sebagai kebenaran. Kemudian beliau membawakan dalil, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, ya, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Ayat ini menunjukkan kewajiban patuh tunduk kepada Allah, kepada syariatnya. Kemudian yang ketujuh, al-qabul, menerima. Diucapkan, disertai dengan memahami maknanya, diyakini, diucapkan dengan ikhlas, dengan jujur, ya, dicintai, patuh, dilaksanakan maknanya, kemudian qabul, dia ridho, dia terima dengan hal tersebut, tidak dia tolak, ya. Maknahu artinya an taqbala hadhil kalimata wa taqbal ma dallat alaihi min ikhlasul ibadati lillah wa tarki ibadati ma siwa. Artinya engkau menerima kalimat ini, engkau meridhoinya, engkau menerima makna yang ditunjukkannya bahwa wajib memurnikan ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman yang menunjukkan hal ini, di antaranya firman Allah dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh mereka, orang-orang musyrikin itu, jika dikatakan kepada mereka, ayo ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka enggan, merengkak angkuh. Padahal mereka paham maknanya, tahu artinya, mereka yakini kebenarannya, tapi mereka sombong, enggan untuk mengucapkannya. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, ya, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah kepada dan mengikuti ucapan tukang sihir yang gila? Mereka menolak. Ya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengucapkan la ilallah harus disertai dengan mengingkari, menolak, menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Tidak boleh meyakini ada sembahan selain Allah yang benar, melainkan kebalikannya, harus meyakini bahwa semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang ingkar, ya, menolak Tuhan-Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, sungguh dialah yang berpegang dengan kalimat yang kuat, dengan tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian 8 syarat yang harus terpenuhi dalam kalimat Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah agar berguna, agar bermanfaat, agar mendatangkan faidah dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat, kebenarannya dari Allah, dan jika ada keliru dan salah dalam ucapan, kami memohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.